Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami kembali di program Potere, Panggung Obrolan Terkini. Masih dengan dua narasumber saya, Pak Bayu dan juga Pak Hamzah. Pak, Pak Hamzah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apa yang Bapak lihat selama ini di lapangan terkait kelangkaan minyak goreng dan bagaimana analisa Bapak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. iNews TV Kota Makassar. Pertama-tama saya ucapkan mari kita tetap selalu untuk berada dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya kira fenomena kelangkaan minyak goreng di Kota Makassar ini, dan saya kira di seluruh Indonesia, itu saya lihat terjadi sejak ditetapkannya harga maksimal oleh pemerintah. Jauh sebelum penetapan harga ini kan aman-aman saja, aman. Betul. Bahkan ya kalau kita masuk di Alfamart di mana tidak ada masalah. Ya, betul. Nanti setelah kebijakan ini tiba-tiba minyak goreng hilang di pasaran. Ya, saya juga jadi bingung, jadi heran karena di sisi lain pemerintah memberikan harapan, memberikan janji yang sangat luar biasa kepada masyarakat, tetapi Betul. tiba-tiba distribusi minyak goreng dari pabrik, dari produksi ke pasar itu tiba-tiba menjadi berkurang. Betul. Ini kita bisa lihat, jadi hampir tidak ada gunanya apa yang dilakukan sidak-sidak, karena apa yang mau disidak kalau yang barang tidak ada. Ini kelangkaan barang yang tidak ada. Kalau kita masuk di kawasan yang selama ini menjadi distributor minyak goreng, ya di sana juga sangat kurang, ya sangat kurang. Jadi memang yang aneh ini kok harga dikasih maksimal, tetapi distribusi dari pabrik ke pasar itu menjadi dikurangi. Konsumen ya, distribusi dari pabrik ke konsumen. Iya. Sebenarnya kalau ketersediaan di gudang-gudang di distributor ini tetap dijaga, saya kira distribusi ke pedagang-pedagang tradisional di Alfamart dan lain-lain sebagainya, saya kira itu tidak ada masalah. Dipacu lagi oleh kepanikan masyarakat, animo masyarakat yang untuk membeli, tetapi kalau faktanya memang masyarakat memang kehilangan minyak di mana mau membeli. Persoalan animo semuanya hampir semuanya tidak ada juga, cuma memang barang yang tidak ada. Karena kita bisa rasakan mau beli satu saja tidak ada, apalagi mau beli banyak. Jadi memang saya tidak tahu bagaimana pemerintah, apakah yang selama ini distribusi sebelum penetapan harga tertinggi sama dengan distribusi setelah penetapan harga. Ya, jangan sampai sebelum penentuan harga terendah ini, tertinggi ini, 1000 ton seumpama, tiba-tiba setelah berlaku harga murah, tiba-tiba dikurangi menjadi 500. Akhirnya apa? Ya, saya kira seperti itu. Jadi upaya kita untuk melakukan sidak-sidak apa semua, ya hanya sekedar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita prihatin. Kita bekerja, kita prihatin. Soalnya ini dibutuhkan political will, kebijakan pemerintah pusat. Ya, karena apa daya kita di Makassar ini kan kita bukan penghasil minyak, betul, bukan penghasil kelapa sawit seumpama. Ya, jadi saya kira pemerintah dalam ini asosiasi pemerintah Indonesia mestinya mendorong ini kepada pemerintah yang lebih tinggi lagi, kepada presiden, untuk mendorong bagaimana ketersediaan dari pabrik ke konsumen ya, atau pasar-pasar. Saya kira itu. Baik, mengenai tanggapan dari Pak Hamzah tadi bahwa percuma mau sidak kalau memang barangnya juga langka dan terbatas seperti itu. Tapi tadi juga Pak Hamzah sempat menyinggung persoalan bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini
pendistribusiannya, apakah sebelum penetapan harga inceran tertinggi itu sama dengan setelah penetapan harga inceran tertinggi? Mungkin Pak Bayu bisa memberikan bocoran atau sekaligus tanggapan terhadap pernyataan dari Pak Hamzah tadi mengenai besar atau jumlah distributor yang dilakukan pemerintah Makassar kepada konsumen mengenai minyak sebelum dan sesudah penetapan harga inceran tertinggi. Silakan Pak Bayu. Ya, berdasarkan hasil monitoring kami terhadap pelaku-pelaku distributor minyak goreng ini, perlu diketahui bahwa minyak goreng ini kan produksinya mayoritas di Jawa. Mayoritas Jawa, jadi membutuhkan proses untuk proses distribusi. Di sisi lain, sebelum penetapan harga, kondisi minyak goreng ini sebenarnya sudah sedikit, tetapi masyarakat masih bisa menemukan, tapi dengan harga yang pada saat itu masih cenderung tinggi. Setelah penerapan harga ini, hasil pengolahan data juga kami temukan ada peningkatan supply, tetapi peningkatan supply ini sepertinya masih belum mencukupi untuk kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh masyarakat ini sepertinya, karena dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan ini, kebutuhan masyarakat untuk membeli itu tinggi, langsung melonjak, bukan 2 kali lipat tapi lebih lagi. Jadi kebutuhan itu yang dibutuhkan tinggi. Di sisi lain, kita terus melakukan monitoring untuk menjaga jangan sampai ada spekulan yang bermain di ranah ini. Betul. Kita tetap menjaga bagaimana supaya penerapan harga ini tetap terlaksana. Masyarakat tetap menikmati dengan harga eceran tertinggi ini. Jadi kita mencegah spekulan. Jadi memang ada indikasi harapan bahwa atau kekhawatiran HET ini akan segera dicabut, karena informasi yang kemarin beredar itu penerapan ini hanya sampai berlaku bulan Juni 2022. Ini mungkin menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Ada kekhawatiran bahwa setelah bulan Juni ini harga akan kembali lagi naik. Ini sebenarnya sudah diantisipasi. Kita sudah meningkatkan dengan kebijakan pemerintah di MO, di PO, proses minyak curah ini juga sudah mulai ditingkatkan untuk segera didistribusi. Jadi khusus minyak curah ini juga jangan khawatir dengan minyak curah. Minyak curah ini minyak yang aman, minyak yang higienis, dan harganya juga terjangkau ya. Baik. Tadi Pak Bayu juga sempat menyinggung persoalan minyak curah, Pak. Yang Bapak lihat di lapangan, minyak curah juga kan mengikut, sebenarnya harganya juga mengikut terhadap harga inceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, kekhawatiran masyarakat setelah dicabutnya harga inceran tertinggi ini, tadi Bapak sebutkan bahwa akan dikhawatirkan harga akan melonjak. Sementara sebelum dicabut pun ini harga di pasaran itu tidak sesuai dengan harga inceran tertinggi. Bahkan saya melakukan kemarin sempat beli minyak di salah satu pasar tradisional di Kota Makassar. Harga untuk 1 liter, bahkan itu tidak sampai 1 liter, harganya mencapai Rp24.000. Dan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga ataupun harga yang sudah terlanjur naik sebelumnya harga yang sudah terlanjur naik sebelum dicabut HET itu pada bulan Juni mendatang? Sekarang untuk pemerintah pusat sudah meminta untuk produsen minyak untuk memproduksi minyak dengan ada label kemasan harga sesuai ketentuan. Jadi kalau kemasan sederhana 13.500, kalau kemasan premium 14.000. Okay. Jadi sudah mulai diproduksi minyak dengan label harga yang sesuai ketentuan. Jadi diharapkan juga konsumen juga teliti dalam membeli. Berarti sudah dilabeli harga pada kemasan-kemasan itu supaya konsumen juga tidak diperbodohi
begitu, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di balik kelangkaan minyak goreng ini. Nah, pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan juga membahas mengenai penumpukan minyak goreng yang beberapa kali pemerintah Kota Makassar mendapati oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan minyak goreng bersubsidi. Tetaplah bersama kami di Potere Panggulan Obrolan Terkini.